911 emergency. Yeah, I need an ambulance at 509 West Road. What's going on? Menurut pengamatannya sebagai seorang detektif, kondisi seperti ini mengingatkan jika korban sudah berusaha menyelamatkan diri dengan cara merangkak sehingga menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Felicia Tang merupakan nama panggung dari seorang artis dan model berwarga negara Amerika Serikat. Perempuan ini bernama asli Felicia Lee yang lahir pada tanggal 22 Oktober 1977 di Singapura. Saat Felicia berusia 11 tahun, dia dan keluarganya pindah dari Singapura menuju Perth, Australia Barat. Di sana, dia sempat bersekolah di sebuah sekolah Katolik khusus perempuan. Namun keluarga ini tidak lama tinggal di Australia ya, karena 2 tahun kemudian mereka kembali pindah dan kali ini mereka pindah ke Los Angeles, Amerika. Bukan tanpa alasan keluarga ini pindah ke Amerika, karena Felicia ternyata mempunyai sebuah mimpi jika suatu saat dia harus bisa menjadi bintang yang terkenal di Hollywood. Mimpinya ini sedikit demi sedikit mulai terwujud, karena pada tahun 2002, tepat saat Felicia berusia 19 tahun, Felicia memulai karirnya di dunia modeling. Dia mengawali pekerjaan pertamanya sebagai model mobil dan kalender. Majalah The Sport adalah sebuah majalah subkultur yang menampilkan mobil impor dan model seksi. Sang pengelola majalah tersebut mengingat Felicia Tang sangat antusias dengan pekerjaannya itu dan juga bahkan terlihat sangat energik dalam berpose di depan mobil-mobil yang diiklankannya. Selain model mobil, Felicia juga berprofesi sebagai model pakaian dalam. Adam Yurman adalah seorang fotografer di sebuah perusahaan foto bernama The Image Department yang merupakan salah satu fotografer awal yang mengambil foto Felicia. Kemolekan tubuh Felicia ternyata membuat dirinya dilirik oleh sebuah agensi film dewasa. Gak perlu waktu lama, Felicia akhirnya berhasil membintangi sejumlah film panas di sana. Dia juga beberapa kali berkesempatan tampil di Playboy TV. Bahkan setelah itu, Felicia berhasil mendapatkan peran di film-film yang cukup populer seperti The Fast and the Furious, Rush Hour 2, dan Cradle to the Grave. Walaupun dia hanya mendapatkan peran kecil, namun itu sudah sangat bagus ya, karena memang tidak semua orang bisa punya kesempatan berkarir di Hollywood, apalagi terlibat di dalam film yang bisa dibilang cukup sukses. Felicia berhasil mengubah citra seksinya menjadi bisnis yang menguntungkan. Dia tidak hanya dibayar untuk pertunjukan model, tetapi juga mengelola situs webnya sendiri yang bernama feliciatang.com. Di dalam situs itu, Felicia kerap membagi dan menampilkan materi erotis seperti gambar dirinya yang tidak berbusana, webcam, dan film yang hanya menampilkan potongan-potongan gambar saja. Dia juga membuat blog dan chatting dengan para anggota situs itu untuk menumbuhkan suasana yang bersahabat. Tapi kemudian, Felicia menutup situsnya pada Oktober 2008 dan mengumumkan bahwa dia pensiun dari dunia model untuk mengejar karir di bidang real estate. Setelah itu, semua konten dalam situs itu pun menjadi offline. Di mata keluarganya dan teman-temannya, Felicia dikenal sebagai pribadi yang ceria dan sangat baik, terlepas dari image-nya sebagai artis panas saat berada di depan kamera. Christina adalah salah satu sahabat Felicia yang mengingat Felicia sebagai pebisnis yang cerdas dan sukses. Christina mengatakan, Felicia memiliki sisi konyol yang nyata. Dia juga suka membuat lelucon untuk menghibur teman-temannya. Christine juga menceritakan bahwa meskipun Felicia terlihat seksi, dia sangat suka memasak dan menjadi ibu rumah tangga. Bahkan, Christine dan teman-temannya memanggil Felicia sebagai Betty Homemaker atau ibu rumah tangga Betty. Sekitar bulan April 2009, Felicia bertemu dengan seorang pria bernama Brian Randon. Mereka bertemu di dalam sebuah pesta biliar MGM Grand Casino di Las Vegas. Randon mengatakan ketika dia melihat Felicia, itu adalah cinta pada pandangan pertama. Brian Randon dibesarkan di Omaha, Nebraska. Randon muda sangat suka bermain sepak bola, bahkan saat itu dia tergabung dalam tim di tempat dia bersekolah, yaitu Ryan High School, sebuah sekolah menengah Katolik di Omaha, Nebraska. Saat bersekolah inilah, Randon seperti memiliki minat yang besar untuk mendalami agamanya dan mempunyai keinginan untuk menyebarkan Injil. Randon kemudian berhasil memperoleh gelar sarjana teologi dari Moody Bible Institute di
Chicago. Dia juga mendapatkan gelar Master Divinity dari Southwestern Seminary, Texas. Randon juga sempat bekerja sebagai seorang pantomim di Baylor University pada tahun 1996. Dia pun sempat menimba ilmu di sekolah Alkitab dan menjadi pendeta muda serta pembawa acara di sebuah radio untuk para lajang Kristen. Randon juga mengatakan bahwa dia juga sempat berkeliling dunia dengan membawa misi mempraktekkan apa yang tertulis di Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah orang-orang menyebutnya sebagai seorang pengkhotbah. Randon pindah ke Los Angeles pada tahun 2000 untuk mengejar mimpinya menjadi aktor. Karena waktu dirinya masih di Omaha, Randon juga sempat menjadi model untuk katalog dan gerai lainnya. Randon juga terpilih sebagai Mr. Nebraska untuk reality show The Sexiest Bachelor in America yang ditayangkan pada tahun 2000. Namun setelah beberapa kali mencoba berkarir di Los Angeles, Randon sadar jika jiwanya bukan sebagai aktor, sehingga tak lama kemudian Randon beralih dari acting ke bisnis. Dia kemudian menjalankan bisnis kecil yang sukses dengan menjual layanan telepon dan internet. Randon mengatakan bahwa dia sangat mencintai Felicia. Baginya, Felicia adalah wanita impiannya. Apalagi kemudian, Randon mengetahui jika Felicia dan dirinya mempunyai banyak kesamaan, seperti sama-sama suka mendaki gunung, main jet ski, serta berpesta. Tampaknya, Felicia juga sangat bahagia dengan cinta Randon kepadanya, karena Felicia juga sangat mencintai Randon. Tak lama dari perkenalan mereka, segera pasangan ini pindah ke sebuah apartemen milik Randon yang berlokasi di pinggiran La Monrovia untuk tinggal bersama. Randon mengatakan bahwa dia ingin segera menikahi Felicia kepada orang tuanya, Terry dan Patty Randon. Padahal saat itu mereka baru menjalin hubungan selama 2 bulan saja. Setelah mereka berpacaran selama hampir 3 bulan, barulah Felicia berterus terang kepada Randon jika dia adalah mantan model majalah panas dan merupakan salah satu artis film panas juga. Randon tentu saja sangat kaget karena dia sama sekali tidak tahu tentang masa lalu kehidupan Felicia. Namun rupanya, Randon tetap menerima Felicia apa adanya dan tetap menyayanginya sepenuh hati. Lagi pula, itu hanya masa lalunya, karena sekarang Felicia juga telah pensiun dari profesi kelamnya itu. Sampai pada tengah hari, tepatnya pada tanggal 11 September 2009, yakni tepat 4 bulan dari pindahnya Felicia ke dalam apartemen Randon, tiba-tiba Randon menelpon 911 mengatakan jika Felicia kekasihnya tengah kejang-kejang dan mulai tidak bernafas. Operator yang mendapatkan informasi tersebut segera mengirimkan para medis menuju alamat rumah yang dimaksud. Kala itu, Randon sempat memberikan nafas buatan kepada Felicia, namun tetap saja Felicia tidak sadarkan diri. Saat polisi tiba, Felicia sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Kemudian jasadnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Detektif Richard Downey dari Departemen Kepolisian Monrovia adalah polisi pertama yang datang di lokasi hari itu. Dia mengatakan pada saat dia berjalan di kamar tidur rumah itu, dia melihat keadaan kamar yang sangat berantakan. Dia melihat bahwa lemarinya telah rusak dan ada gumpalan rambut di lantai. Tempat tidur juga sudah berserakan di lantai dan terlihat sangat basah. Detektif lainnya yakni Brian Smiker dari Biro Pembunuhan Los Angeles mengatakan, ketika dia sampai di rumah Randon sekitar pukul 13.30 waktu setempat, dia mengatakan bahwa rumah itu terlihat sangat berantakan, seperti habis digeledah atau baru saja terjadi perkelahian. Di atas tempat tidur juga terlihat sebuah noda darah yang besar. Detektif Brian juga melihat sebuah pintu yang rusak di sana. Selain itu, terdapat ratusan bercak darah di mana-mana. Menurut pengamatan kondisi seperti ini mengatakan jika korban sudah berusaha untuk mencari tempat bersembunyi guna menyelamatkan diri dengan cara merangkak, sehingga menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Bagi seorang detektif, reaksi yang diberikan Randon juga cukup aneh, karena selama penyelidikan, Randon sama sekali tidak tampak emosional. Apalagi kala itu Randon tidak terlihat menangis dengan apa yang menimpa kekasihnya. Ketika detektif bertanya tentang apa yang terjadi di ruangan itu, Randon menjelaskan bahwa mereka berdua tengah menggunakan obat GHP, lalu melakukan hubungan suami istri dengan cara yang kasar. Randon mengatakan bahwa Felicia meminum obat tersebut dengan dosis yang banyak layaknya meminum air. Detektif juga bertanya, apakah dia menganiaya Felicia? Randon menjawab bahwa dia sama sekali tidak pernah menganiaya Felicia dan menambahkan jika dia belum pernah menyakiti wanita seumur hidupnya. Namun para detektif menuduhnya berbohong. Tapi dengan segera Randon tegas mengatakan jika tidak ada gunanya dia berbohong. Bahkan dengan percaya diri, Randon mengatakan bahwa dia mempunyai catatan yang bersih dari aksi kriminal. Detektif meyakini bahwa bisa jadi kala itu Randon melakukan permainan yang cukup kasar kepada Felicia sehingga kekasihnya meninggal dunia.
kamarnya. Namun, jika menilik keadaan kamar yang sangat berantakan itu, kecurigaan polisi kepada Randon dinilai sangat logis karena saat kejadian, Randon ada di rumah. Dia juga menelpon 911 dan bertingkah agak aneh menurut polisi. Jadi, Randon ini terlihat sedang duduk dengan tangan di atas kakinya dan dia menundukkan kepalanya. Menurut para detektif, sikap Randon juga sangat tenang. Randon juga mengatakan jika Felicia sangat sering memakai obat GHB tersebut. Dan dulu sebelum insiden naas ini terjadi, Felicia sempat berpesan agar jika terjadi hal buruk saat dirinya menggunakan obat-obatan itu, jangan pernah menelpon 911. Randon juga berkata kepada detektif bahwa ketika Felicia sedang memakai obat tersebut, dia tampak seperti orang yang marah dan langsung kejang-kejang yang tentu saja membuat panik Randon. Dia bahkan sempat mengambil bantal dan meletakkannya di bawah kepala Felicia agar kepala wanita itu tidak terbentur dengan kerasnya lantai. Meskipun Randon telah mengatakan apa yang sebenarnya, dia ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus ini meski penyelidikan baru berlangsung selama 4 jam saja. Namun kemudian, Randon dibebaskan dengan jaminan uang sebesar $2 juta. Sidang pertamanya dimulai pada tanggal 16 November 2011. Kasus ini menarik banyak perhatian media kala itu karena dianggap sangat sensasional. Betapa tidak, kasus ini melibatkan pengkhotbah dengan artis film panas. Hal ini tentu saja membuat media meliputnya secara besar-besaran karena di mata masyarakat masih menjadi hal yang mencengangkan jika seorang pengkhotbah yang dianggap suci membunuh kekasihnya sendiri yang seorang mantan bintang porno. Pemeriksa medis menyatakan bahwa di dalam tubuh Felicia ditemukan 320 luka akibat benda tumpul, namun tidak termasuk memar, dan kandungan GHB dalam dosis yang tinggi, serta sisa-sisa kokain. GHB sendiri diketahui sebagai obat yang digunakan untuk mengatasi narkolepsi atau gangguan tidur. Seorang saksi mengatakan bahwa Felicia telah menjadi pengguna GHB selama bertahun-tahun. Dalam pembelaannya, jaksa membantah jika Felicia merupakan pengguna obat bius selama bertahun-tahun, sehingga dia meninggal karena overdosis GHB. Sementara luka yang ada disebabkan oleh jatuh dan kejang yang berhubungan dengan penggunaan GHB. Namun ternyata, Randon juga baru mengetahui jika Felicia kerap menggunakan obat-obatan tersebut setelah 3 bulan mereka berpacaran. Jaksa penuntut berpendapat jika Felicia ini sempat dibekap dengan paksa oleh Randon dengan menggunakan bantal. Mendengar tuduhan itu, pengacara Randon yang juga seorang pengacara ternama di Los Angeles yang bernama Mark Overland dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada pembunuhan sama sekali. Dia mengajukan 3 saksi, alasannya berkata demikian. Saksi pertama berusaha menunjukkan jika sebagian besar luka yang dialami Felicia adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dalam artian, luka itu dialami Felicia saat dirinya kejang-kejang karena overdosis obat-obatan terlarang GHB. Saksi kedua yang ditunjuk pengacara juga menunjukkan sebuah rekaman yang menggambarkan bagaimana seseorang bisa kehilangan kendali yang cukup ekstrim akibat dari penggunaan GHB. Dia juga mengatakan jika luka yang dialami Felicia konsisten dengan jenis luka yang terjadi akibat mengkonsumsi GHB secara berlebihan. Saksi kunci terakhir adalah mantan pemeriksa medis yang bernama Dr. Harry Bonnell. Dia bersaksi bahwa sinyal jantung listrik tertentu yang disebut sebagai aktivitas listrik tanpa nadi atau PEA terdeteksi di jantung Felicia pada saat para medis memeriksanya ketika baru saja tiba di sana. Hal ini menunjukkan jika Felicia telah meninggal kurang dari 30 menit. Dr. Bonnell juga mengatakan bahwa satu-satunya penyebab PEA ini adalah akibat dari overdosis obat. 3 keterangan dari saksi kunci perkara Randon telah mematahkan apa yang diyakini oleh para jaksa penuntut umum yang telah menuntut Randon membunuh Felicia. Dengan pembuktian tersebut, juri yang terdiri dari 4 pria dan 8 wanita akhirnya memutuskan pada tanggal 9 Desember 2011 bahwa Randon dinyatakan tidak bersalah untuk segala tuduhan kepadanya. Keputusan ini mengejutkan jaksa, sebab adanya bekas-bekas penggunaan listrik dalam tubuh Felicia merupakan satu detail yang dinyatakan dalam persidangan dan dikutip dalam wawancara dengan juri. Tapi, justru itu malah yang menjadikan alasan untuk membebaskannya. Setelah dibebaskan, Randon menyatakan bahwa cobaan yang dialaminya adalah hal yang sangat berat yang menimpanya. Sebab dia harus kehilangan sang kekasih dan harus merasakan dinginnya jeruji besi untuk beberapa saat. Itulah dia kisah nyata yang bisa aku sampaikan tentang kasus yang dijuluki sang pendeta dan bintang porno, di mana beritanya sempat menyedot liputan selama bertahun-tahun saking hebohnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget dong untuk bantu support channel YouTube aku biar aku makin semangat bikin cerita baru buat kalian.
Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus selanjutnya. Dadah!